Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah sembari meluangkan waktu untuk beriktikaf sambil mendengarkan dan berada di dalam majelis ilmu. Ini merupakan salah satu nikmat yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita, karena kan mereka ada yang masih tertidur di atas tempat tidurnya, atau di antara mereka Allah telah cabut nikmat kesehatan sehingga untuk melangkahkan saja ke tempat ini mereka sangat susah. Maka syukurilah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat ini akan ditambah nikmat-nikmat lain dari Allah agar kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat yang dibacakan oleh imam tadi, ayat tersebut merupakan salah satu di antara faktor penyebab orang-orang Nasrani, orang-orang kafir masuk Islam. Pada saat Rasul menjelaskan kepada manusia semuanya tentang tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada saat wanita sedang haid. Bayangkan, tidak ada agama lain yang mengatur bagaimana berhubungan suami istri kecuali di dalam agama Islam. Dikarenakan apa? Dulu orang-orang jahiliyah mereka itu sama sekali mengasingkan wanitanya. Wanita itu akan ditaruh ke tempat perasingan pada saat mereka haid. Namun Islam datang memuliakan para wanita. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak boleh dihubungi hubungan suami istri saja. Yang lain muamalahnya dipersilahkan. Itulah indahnya Islam. Salah seorang teman pada saat saya di Belanda, dia terkejut mendengarkan bahwasanya sampai segitunya agama kalian mengatur tentang peran wanita. Ya, begitulah kami menghormati wanita. Dan ternyata diteliti secara medis, orang yang berhubungan suami istri pada saat sedang haid itu akan mendampak kepada berbagai macam penyakit. Khususnya bagi wanita, mereka akan mengalami kanker kemaluan. Apalagi bagi laki-laki, akan rusak kelaminnya. Maka pada saat kita mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, itu adalah semuanya keselamatan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW agar timbul rasa cinta di dalam jiwa kita untuk mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Semoga jamaah yang berkumpul, yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini maupun jamaah YouTuber semuanya merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dosa besar yang ke-27, yaitu dayuth. Dayuth itu merupakan salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau membuka dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zani la yankihu illa az-zaniyah aw musyrikatin waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Sadaqallahul azim. Az-zani la yankihu illa az-zaniyah aw musyrikah. Lelaki yang berzina itu tidak akan menikahi kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Hari ini kalau seandainya ada orang laki-laki menikah beda agama, itu adalah lelaki penzina. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya dari mana? Dari ayat ini. Orang-orang musyrik, seorang penzina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan penzina perempuan atau dengan musyrikah, seorang perempuan musyrik. Begitu juga Allah menyampaikan wazaniyatu, dan penzina perempuan la yankihuha illa zanin, dia tidak akan menikah kecuali dengan penzina laki-laki. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan dia diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Ini merupakan sebuah habit, dikatakan tabiat. Buah itu tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Pasti ini akan terulang. Kasus pada saat seorang ibu, dan ini merupakan hasil survei, saya perhatikan 80% si ibu penzina, anaknya juga akan berzina. Dia tanyakan, Ustaz, kenapa anak saya berzina, Ustaz? Pertanyaan saya kepada si ibu itu adalah, ibu dulu gimana? Oh, saya sama juga, Ustaz, seperti itu. Jadi tidak akan pernah jauh buah itu jatuh dari pohonnya. Kalau mungkin si ibu itu yang bukan penzina, mungkin ayahnya, ayah si anak tersebut. Maka inilah yang perlu kita lakukan bagi yang pernah melakukan zina. Taubatlah kepada Allah secara betul. Agar apa? Agar mata rantai itu terputus, tidak akan tertular kepada generasinya. Ini yang harus kita sampaikan kepada istri kita, kepada anak perempuan kita, anak laki-laki kita. Kenapa? Karena Allah berpesan, seorang penzina laki-laki dia tidak akan pernah menikah kecuali dengan penzina perempuan atau seorang kafir perempuan. Bahkan yang paling miris di negara ini, biasa menikah dengan beda agama. Katanya ahli kitab. Di mana bisa disampaikan ahli kitab? Orang-orang Kristen hari ini. Ahli kitab itu adalah orang yang beriman terhadap kitab Injil yang murni tanpa ada penyelewengan. Orang yang beriman kepada Taurat. Bahkan ahli kitab itu seperti Abdullah bin Salam, orang Yahudi tulen yang menguasai Taurat. Begitu datang Rasulullah SAW, maka dia langsung beriman kepada Rasul. Kenapa? Karena di dalam kitab tersebut disampaikan akan datang Nabi akhir zaman yang harus kalian imani. Ini konsekuensi pemahaman sebuah ahli kitab. Banyak di antara kita salah dalam memahami ahli kitab sehingga dia menikah dengan orang Kristen, orang apapun. Sehingga apa yang terjadi? Begitu dia sudah punya anak dua, satu anak ikut ayahnya yang Kristen, yang satu lagi ikut mamanya yang Islam. Pertanyaannya, bagaimana saya mendidik anak saya, Ustaz? Dia sudah menjadi Kristen, ikut ayahnya.
Kalau saya katakan bukan seperti itu. Kenapa ibu dulu mau menikah sama orang Kristen? Ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan. Jangan pernah salahkan suaminya, wahai para ibu. Tapi salahkan ibu kenapa memilih suami seperti itu. Ya. Ustaz, kenapa suami saya tidak pernah mau sembahyang? Maka dalam ayat ini jelas pemilihan pasangan hidup dijelaskan secara tegas di dalam Islam. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya peran seorang suami itu sangatlah penting. Sangat penting. Kenapa? Karena seorang istri yang melakukan perselingkuhan, itulah yang dinamakan dengan dayuth, perselingkuhan. Dan dia tidak cemburu dan dia tidak marah terhadap kelakuan istrinya, maka lihatlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Thalathatun la yadkhuluna al-jannah al-aqu walidain. 3 perkara yang membuat seseorang itu tidak akan pernah masuk surga. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Wad-dayuth, dan orang laki-laki, seorang suami yang tidak pernah cemburu dan melarang istrinya berbuat kemaksiatan. Warajalatun nisa, dan bencong. Itu dijelaskan, warajalatun nisa, dan laki-laki ke perempuanan. Maka hati-hati pada saat seorang laki-laki jalannya melambai, ngomongnya melambai, ya kan? Hati-hati, karena itu merupakan perbuatan perkara yang seseorang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana perbuatan dayus tersebut? Wahai para ayah, pada saat engkau melihat istrimu keluar rumah tidak menutup aurat, ataupun mereka keluar rumah dengan menampakkan tubuhnya, maka tegurlah istrimu. Kalau tidak, maka engkau akan termasuk di dalam hadis Rasulullah SAW, termasuk di dalam dayus tersebut. Ada sebagian laki-laki suami itu bangga apabila dia bisa menampakkan istrinya, kelokan tubuh istrinya, apalagi pergi ke undangan, disuruh hias istrinya sebaik mungkin agar dilihat oleh orang istrinya itu adalah cantik. Sedih dan miris kita melihat, pakai pakaian jilbab, begitu pesta semuanya joget. Ini kan sudah tren hari ini ya, dipandu sama MC, joget semua ibu-ibu. Padahal kalau kita melihat 2 hari lagi mati dia, tapi masih joget. Sedih. Dan suaminya mana? Kenapa suaminya tidak melarang istrinya tersebut joget di depan dengan badan, mohon maaf, dengan badan yang udah sebesar kulkas, ya kan? Masih juga tidak menyadari dirinya. Ini adalah peran suami untuk melarang istrinya melakukan hal-hal seperti itu. Kemaksiatan yang dilakukan oleh istri itu merupakan dayus. Maka suami itu harus mempunyai sikap tegas. Jangan sampai ini terjadi di kota kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Dia punya anak dan dia sampaikan kepada si ustadz yang ingin menikahi anaknya. Dia ingin menikahkan anaknya. Disampaikan kepada ustadz, "Ustadz, tolong nikahkan anak saya." Ini kejadian di Lok Sumawe. Kenapa bukan bapak yang menikahkan? Diceritakan. Pada saat itu saya sedang sakit, Ustaz, dan saya tidak bisa berhubungan suami istri, tapi istri saya hamil. Maka saya tidak mau menikahi karena dia bukan anak saya, dan saya tidak pernah berhubungan suami istri dengan dia waktu itu. Tapi kok bisa dia hamil? Ini yang terjadi di bumi syariat. Tapi masih untung si ayah ini sadar. Tapi salahnya dia tidak mau menegur istrinya berbuat kemaksiatan. Ini adalah kesalahan besar. Seharusnya pada saat dia mengetahui ini dilakukan oleh istrinya, tinggalkan.
Kenapa? Karena dia telah melakukan hubungan zina. Si istri itu bukan Maryam yang bisa hamil sendiri, ya. Nanti pas pula ditanya, kok bisa kamu hamil? Saya udah selevel dengan Maryam suamiku. Nggak ada. Tiba-tiba bisa hamil sendiri, nggak ada. Maka ini perlu sekali periksa, ya. Tapi bukan diperiksa seperti tugasnya rakib dan atib, ya. Ada kan sebagian ibu-ibu misalnya pulang suaminya, fungsinya sebagai istri berubah menjadi rakib dan atib. Mana handphone? Langsung diperiksa handphone suaminya, dicek satu-satu. Jangan, Bu. Ya. Pada saat ibu memilih suami yang saleh, maka yakinilah, titiplah dia kepada Allah. Pada saat si suami itu memilih istri yang salehah, maka percayalah dan titiplah kepada Allah. Karena ada beberapa kejadian, dan ini pernah juga terjadi, diceritakan bagaimana perilaku dayus tersebut. Perilaku dayus tersebut, dia pada saat telepon istrinya, dia katakanlah misalnya pas di telepon, dia bilang, di mana adik? Adik lagi di Luxembourg. Nah, suaminya dia lagi di luar daerah. Tapi dia ada rasa curiga. Inilah mungkin namanya cinta. Curiga dia. Nggak mungkin dia di Luxembourg. Mereka tinggal di Luxembourg, ya. Suaminya katakanlah tugas ke Malaysia. Begitu pulang suaminya, dicek HP. Hari yang sama, jam yang sama pas ditelepon, itu dia lihat fotonya. Ternyata dia tidak berada di Luxembourg, dia berada di Langsa. Dari mana taunya? Kalau misalnya kita, ini bukan promosi, kalau kita pakai iPhone itu bisa terdetek lokasi foto. Langsung dia curiga. Ditanyakan sama istrinya, kenapa kamu bilang di Luxembourg padahal kamu di Langsa? Kamu selingkuh? Iya bang. Ya, pas dibilang seperti itu, dia bilang, seperti tergantung kaki saya di antara langit dengan bumi. Terus apa yang kamu lakukan? Saya kata, nah, saya tinggalin dia. Ya, ceraikan dia karena dia sudah melakukan selingkuh. Enggak mau. Coba bayangkan. Tidak mau. Dan dia rujuk kembali. Saya bilang, ini bukan laki-laki ini kalau seperti ini, ya. Bukan laki-laki. Pertimbangannya bukan masalah anak, enggak. Ini adalah bijih, ya. Ini adalah benih. Kalau seandainya ini diteruskan, pasti akan terjadi 2, 3, 4. Pasti itu akan terjadi. Maka kemarin kita pernah bercerita, setelah dari pembahasan di sini kita duduk, kita cerita bagaimana caranya Ustaz kalau seandainya saya mau tobat pernah berzina. Tobatnya yang pertama adalah kepada Allah. Semoga itu diampuni sama Allah. Dan Allah akan mengampuni. Tapi di dunia itu ada tugas yang memang harus kita lakukan, yaitu tobatnya harus kalau seandainya seorang suami, seorang yang pernah nikah, maka tobatnya itu dia harus dirajam. Rajam itu seperti apa? Tanam di mana? Di simpang 4. Tanam simpang 4. Makanya saya katakan kepada jamaah semua, alhamdulillah saya sudah pernah ke luar negeri dan tidak pernah berzina. Nggak bisa saya bayangkan kalau seandainya saya pulang ke semuanya harus ditanam di simpang 4, itu aja. Nggak sanggup. Tanam simpang 4, setengah badan harus dilempar. Sampai kapan? Sampai mati. Berani berzina? Nggak akan. Tidak akan. Saya katakan, secantik apapun wanita itu sudah menyerahkan dirinya, hantar dijit, Pak. Nah, kecuali memang kita tidak takut dengan siksaan Allah. Maka perbuatan dayus ini harus tertanam di dalam jiwa seorang suami untuk melarang istrinya berbuat kemaksiatan. Hari ini di kota-kota besar, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di Jakarta mereka tidak pulang pada saat istirahat. Apa yang mereka lakukan? Mereka selingkuh. Tidak pulang, makan bersama dari kantor, setelah itu making sex. Itu hal yang biasa di kota-kota besar. Na'udzubillah. Di Luxembourg jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka
kita para suami itu berperan sangat penting. Hati-hati sekali. Saya bukan ingin menyalahkan para ibu-ibu, tidak. Ibu-ibu pada saat dia tidak ada kerjaan disuruh bekerja. Begitu dia disuruh kerja dia dengan teman-temannya, pergi makan dia sama-sama siang dengan teman-temannya. Setelah itu apa yang terjadi? Lupa di rumah, sudah sering perhatian dari teman sekantor. Suami mungkin lupa gosok gigi suatu hari, sudah marah-marah, dikasih jabatan di kantor. Akhirnya apa? Diceraikan suaminya. Ini paling banyak yang terjadi. Paling banyak perselingkuhan itu terjadi, kemaksiatan itu terjadi. Maka pada saat seorang suami memproteksi istrinya untuk tidak melakukan kemaksiatan, inilah fungsi dia, memproteksi diri dia agar dia tidak termasuk dalam 3 golongan tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis satu lagi, salasatun qad haramallahu alaihimul jannah, dan Allah mengharamkan 3 perkara kepadanya syurga. Mudminun khamar, orang yang menjual minuman keras. Khamar ini bukan hanya minuman keras. Khamar ini adalah sabu-sabu. Khamar ini adalah ganja. Khamar ini semua yang memabukkan, semua yang membuat mudarat. Ini yang harus dipahami khamar. Khamar itu bukan hanya bir, bukan hanya step, bukan hanya jerigin, Newcastle, bukan itu. Khamar itu semua minuman keras, bukan air raksa ya. Wal aqu liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wad dayuth, dan dayuth ya, seorang perempuan yang berbuat maksiat suaminya tidak open. Alladzina yuqirrul khaba'is fi ahlihi, yang berbuat perbuatan yang mungkar di keluarganya. Beda, Aceh itu beda, sangat menjaga keluarganya. Kalau mohon maaf, kalau misalnya di Jawa Barat ada sebagian ibu yang memang menikahi anaknya untuk karena uang. Ada yang seperti itu. Ada keluarga yang memang tradisinya seperti itu, dilihatnya orang kaya, seperti dijual anaknya. Nah, kalau misalnya di Aceh jarang yang terjadi dikarenakan faktor ekonomi. Tapi yang paling banyak terjadi adalah faktor accident katanya. Sebenarnya bukan accident, faktor perzinaan. Salah satu pengakuan dari dokter, dokter Orjin ya. Beliau mengatakan dalam 1 bulan dia menangani kasus melahirkan anak di bawah umur itu 2 kasus melahirkan di bawah umur, dan itu merupakan pernikahan tidak sah. 1 bulan 2 kasus melahirkan di bawah umur, dan itu adalah pernikahan tidak sah. Berarti kan orang tuanya tidak berfungsi, keluarganya tidak berfungsi. Sehingga apa? Kok bisa anak seperti itu terjadi? Ini yang paling banyak terjadi. Mohon maaf, ceklah, periksalah anakmu, didiklah, karena dia itu adalah yang akan mengakibatkan kita akan diantar ke surga atau dijerumuskan ke dalam neraka. Ada satu hal yang ingin saya sharing mengenai durhaka kepada orang tua, dan ini pesan kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Orang tua itu kendati dia tidak pernah merawat kita, kendati dia menelantarkan kita tidak boleh berdurhaka kepadanya. Itu yang harus ditanamkan. Karena banyak kasus yang saya dengarkan, orang ceritakan kepada saya, ada ibu yang membuang anaknya. Seorang anak itu dibuang, 3 tahun dia tidak hidup sama ibunya, dititipkan sama neneknya. Dan ini pilu, mendengarkan kisah ini pilu, karena ini orang Aceh, sedih ya. Dan dia tidak mau nelpon ibunya, tidak mau berhubungan dengan ibunya.
Suatu hari alhamdulillah kita ketemu, berbicara, berdiskusi. Saya katakan, "Dek, kamu itu bisa kenal Tuhan karena numpang dari rahim itu." Saya bilang, "Telepon mamamu, minta maaf. Kalau seandainya dia bunuh kamu, kamu tidak akan pernah mengenal Tuhan dan kamu tidak akan pernah masuk dalam surga." Tidak boleh kita berdurhaka kepada orang tua, kendati dia menelantarkan kita, kendati dia tidak memberi nafkah, ya, baik itu ayah maupun ibu. Kenapa? Karena mereka lah, ya, dengan kebodohan mereka dulunya kita lahir ke dunia, sehingga kita hari ini bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasul. Maka tidak boleh apapun yang mereka lakukan kepada kita, kita tetap harus berbakti kepada mereka. Telepon, minta maaf sama mama. Supaya apa? Supaya mama bisa lebih cinta sama Allah dan sama Rasul. Maka kamu diutus, dihadirkan ke atas muka bumi. Semoga beberapa ayat dan hadis ini bermanfaat bagi diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.